Teman-teman sekalian, pasti kalian tidak menyangka saya sedang berada di mana. Lihat situasinya kotor, penuh dengan bak. Bahkan di sebelah sana itu ada tempat sampah dan di mana-mana ada daun-daun jatuh yang ini tidak disapu. Plot twist-nya adalah saya berada di makam salah satu ulama besar, mujaddid di zamannya, dan bahkan ulama yang jarang ada yang menyamai beliau, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Bersama dengan beliau juga dimakamkan Al-Hafidz Ibnu Shalih. Coba kita lihat lingkungan sekitarnya. Ini oleh pemerintahan sekuler dari Partai Ba'ath. Sengaja makam beliau yang tadinya terletak di satu taman yang luas, ternyata dibangun beberapa blok rumah sakit dan juga beberapa bangunan lain. Bahkan di situ ada tempat sampah. Nah, mungkin bisa kita lihat ada makamnya beliau di sini nih, yang ternyata oleh sebagian orang-orang yang tidak paham bagaimana manhajnya beliau, dibangun juga sebuah cungkup di atasnya atau sebuah kubur yang terbuat dari batu di atasnya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, perkenalan saya yang pertama, saya dikenalkan oleh ayah saya dalam satu kitab beliau yang berjudul Al-Furqan Baina Auliya Allah wa Auliya Syaitan. Kalau di Indonesia kan sekarang sedang marak ada katanya ulama yang bisa jalan di atas air, ulama yang bisa terbang mi'raj 70 kali sehari dan lain sebagainya. Ibnu Taimiyah memberikan satu gambaran manhaj yang jelas apa perbedaan antara mukjizat, karamah, dan juga kemudian antara khawariqil adah yang sifatnya sihir. Mukjizat adalah sesuatu yang datang hanya kepada para anbiya, hanya kepada para nabi, dan itu sifatnya untuk menerangkan bahwa ini adalah benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara karamah itu bukan sesuatu yang bisa dilatih, bukan sesuatu yang bisa diwariskan, juga bukan sesuatu yang bisa diminta. Bahkan para ulama salaf itu kebanyakan menolak untuk menerima karamah, karena karamah itu bisa memfitnah seseorang, bahkan juga bisa memfitnah umat Islam. Lalu ada lagi yang namanya sihir. Maka kalau ada orang kemudian belajar, mengaji, berlatih untuk bisa mendapatkan karamah, dan mungkin dia mendapatkannya, maka bisa jadi, kata Ibnu Taimiyah, itu bukan karamah. Itu adalah godaan setan kepada dia, itu adalah gangguan sihir kepada dia. Nah, Ibnu Taimiyah juga punya kisah yang menarik sekali ketika beliau berhadapan dengan satu raja Mongol yang namanya Mahmud Ghazan. Mahmud Ghazan adalah satu raja Mongol yang sudah memeluk Islam, akan tetapi ketika menaklukkan Damaskus, dia bersikap zalim. Banyak orang dibunuh. Dan saat itu para ulama dikisahkan menghadap kepada Raja Mahmud Ghazan pada saat itu, dan Ibnu Taimiyah menolak memakan hidangan yang ada di sana. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ini adalah makanan yang diambil dari harta kaum muslimin dengan cara merampasnya. Saat itu para ulama menyingkirkan bajunya dari pinggir Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena takut raja akan membunuh dia dan cipratan darahnya itu akan mengenai pakaian-pakaian mereka. Saat itu para ulama berkata, kami tidak akan lagi mendampingimu karena kami takut kami akan dibunuh bersamamu. Kata Ibnu Taimiyah, aku juga tidak butuh didampingi oleh kalian. Nah, artinya beliau ini mencontohkan kepada kita untuk mengkoreksi hal-hal yang menurut beliau adalah tidak sesuai dengan manhaj kenabian. Yang ketiga, ada satu kisah yang menarik. Beliau ini digambarkan sangat dibenci oleh pemerintah dan sangat dibenci oleh orang-orang yang pada saat itu memang dipenuhi oleh bid'ah atau beraliran sufi yang keras, sufi yang ekstrim sekali. Sebagai contoh ada satu kitab yang tadi saya bicarakan, Al-Furqan Baina Auliya Allah wa Auliya Syaitan, dan satu kitab lagi yang judulnya Majmu' Fatawa, kendati kitab itu tidak ditulis langsung oleh beliau. Kitab itu terang-terangan menyerang orang-orang Asy'ari, terang-terangan menyerang orang-orang Sufi dan lain sebagainya, dan di satu titik beliau kemudian dipenjara. Penjara beliau ada di Mesir dan ini adalah titik terakhir beliau menghabiskan hidupnya. Satu murid beliau juga dimakamkan di sini, yaitu Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang mendampingi beliau sampai akhir hayat bersama dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Menariknya di sini begini. Banyak orang yang tidak bisa mendebat atau tidak meragukan murid-muridnya, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir Ismail Abu Fida, dan Ibnu Shalah. Akan tetapi mereka semua membenci Ibnu Taimiyah. Bahkan muridnya Ibnu Taimiyah yang lain adalah Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi itu dianggap kalau ada orang berani mencela Imam Az-Zahabi, rusaklah orang itu, munafik orang itu kalau berani mencela Imam Az-Zahabi. Berarti beliau ini sebetulnya bukan orang sembarangan. Berarti beliau ini sesungguhnya adalah guru yang berhasil, dan orang-orang yang membenci beliau mungkin saja terserang dalam konteks amalan-amalannya tidak ada yang tidak benar, amalan-amalannya mungkin ada yang keliru dan seterusnya. Tapi mungkin kita lihat lingkungan sekitarnya. Inilah bagaimana cara pemerintah Suriah sebelum ini memperlakukan makam ulama
salafus saleh. Kendati beliau adalah ulama mutaakhirin, bukan bagian dari ulama salaf, tapi manhaj beliau adalah manhaj salaf. Langsung dari makam Ibnu Taimiyah di kota Damaskus, di antara bangunan rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.